Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime gimana jadinya kalau Muzan otaknya kepake. Enggak. Anime ini judulnya... Nah, itu judulnya ya. Takut belibet cocot gua, jadi kalian baca sendiri aja dah. Anime ini tuh ceritanya tentang mas-mas yang pengen ras manusia dan iblis hidup damai. Nah, dia ini manusia yang nyamar di antara pasukan Raja Iblis, coy. Waduh, kalau ketahuan gimana ya? Nggak usah lama-lama, gua juga penasaran. Jadi kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikutan nyamar jadi kipas angin. Terus beli merchandise, linknya ada di bio. Apa sih nggak nyambung anjir? Oke lah, let's go. Pertimi-timi kita dikenalin sama Ike, panglima pasukan Brigade Abadi dari Legiun ke-7 pasukan Raja Iblis. Dia juga cucu dari penyihir legendaris klan Iblis yang bernama Romberg. Di sini Ike sama pasukannya lagi nyerang kota Arsenam buat mereka kuasai. Nggak perlu tanya sehebat apa Iblis ini, karena dia tahu-tahu masuk ke ruang komandan pasukan Arsenam. Dikasih 3 pilihan komandan ini, mau nyerah, kabur, atau jadi adonan somai nih. Cuma komandan ini bocahnya petarung sejati banget, jadi dia nggak bakal nyerah dan nggak usah so asik lu. Akhirnya tepar komandan ini. Gak lama kemudian datang pengawalnya Ike yang namanya Jiron. Tapi iblis babi ini malah disuruh Ike buat nyembuhin komandan dan manusia lain yang terluka. Pertarungan ini juga dilihat sama Kapten Legiun ke-7 yang namanya Seviro. Dia kagum anak buahnya ini bisa nguasain kota Arsenam dengan waktu singkat dan cuma pakai 1 pasukan doang. Setelah pertarungan selesai, Ike ngeluarin sihir penghalang. Aslinya Ike tuh nggak tega tarung dan bertumpah darah sama manusia gini. Soalnya dia juga manusia. What? Terus kita diceritain kalau Ike tuh dipungut sama Romberg, penyihir legendaris dari klan Iblis. Dia diajarin semua pengetahuan dan sihir sama Romberg. Ike juga dikasih pesan jangan sampai topengnya dilepas, soalnya Raja Iblis pasti nggak bakal ngampunin kalau tahu Ike tuh manusia. Tapi sekarang Ike udah bikin sihir penghalang nih, jadi nggak bakal ada yang bisa masuk tanpa izin dari... Wah, maaf tuan, hamba janji nggak bakal ada. Ike rada panik dong, padahal udah nyembunyiin identitas selama 20 tahun. Malah ketahuan sama bocah yang nggak tahu datang dari mana. Abis itu Ike sama Jiron ngecek tempat pertarungan. Jiron tanya, kenapa manusia di sini nggak dibantai semua? Ike bilang, Arsenam nih kota dagang dan mereka bisa ngambil pajak dari kota ini. Kalau manusia dibantai semua, gimana mau dagang dan ngambil pajak? Oh iya ya bos, masuk akal dia. Ike ketemu sama para warga. Karena sekarang kotanya diambil alih sama pasukan iblis, mereka tanya pajak bakal naik berapa nih. Tapi ternyata Ike nggak naikin pajak, tarifnya tetap sama. Cuma kalau ada yang ngelawan pasukan iblis, mereka bakal dihajar. Terus tahu-tahu Ike ini lah kok hilang. Ternyata dia dipanggil sama kaptennya yaitu Seviro buat tarung sama monster golemnya. Ya walaupun tetap bisa dikalahin sih, tapi nggak bisa ngomong dulu apa tahu-tahu mindahin orang baik. Kayak yang tadi dijelasin, Seviro ini kapten Legiun ke-7 pasukan Raja Iblis. Dan cewek ini satu-satunya iblis yang tahu kalau Ike itu aslinya manusia. Seviro bilang kalau Ike diundang sama Raja Iblis. Mungkin karena penasaran kali ya, soalnya Ike bisa nguasain kota Arsenam dalam waktu singkat. Akhirnya Ike sama Seviro sampai deh di kota Raja Iblis yaitu Dwarberg. Para penjaga juga tahu kalau Ike ini cucunya Romberg. Karena Romberg ya selegendaris itu. Nggak ada satupun iblis yang nggak kenal sama Romberg. Terus nggak pakai lama Ike diantar ke singgasana Raja Iblis. Tapi sebelum masuk, Seviro mau laporan dulu ke Raja Iblis. Nah, kita diceritain nih kalau Raja Iblis yang sekarang tuh berwajah dingin, kejam, dan paling kuat di klan Iblis. Raja Iblis ini namanya Dairokuten. Tapi walaupun terkenal beringas, kalau Raja Iblis tahu anak buahnya berguna dan punya kemampuan, Raja Iblis ini bakal ngebantu coy. Selain itu, dulu klan Iblis tuh nggak bersatu. Ras lain saling serang buat nempatin tahta tertinggi. Nah, yang bikin Iblis bersatu kayak sekarang ya Dairokuten. Jadi walaupun ngeri, Raja Iblis tuh orang yang bikin klan Iblis jaya kayak sekarang ini. Sekarang saatnya Ike buat ketemu si Raja Iblis. Dan setelah ketemu, loh kok cewek? Ike rada terkejut dong. Raja Iblis yang ada di bayangannya beda sama yang dia lihat sekarang. Tapi ya udah, masalah ini nggak usah dibahas karena si Raja Iblis penasaran sama Ike yang bisa nguasain kota Arsenam dalam waktu yang singkat. Apalagi kota ini terkenal punya pasukan penjaga yang kuat. Selain itu, Raja Iblis juga penasaran kenapa nggak banyak korban jiwa dari manusia. Pemimpin pasukannya juga nggak dihukum sama Ike. Raja Iblis curiga Ike tuh kayak punya hati dan rasa kasihan kayak manusia. Walah, baru mulai masa langsung
langsung ketahuan ini. Tapi Ike bilang dia tuh pengen tahu kalau sebuah kota dipimpin sama iblis dan kerja sama bareng manusia, hasilnya kayak gimana. Soalnya dari pengalaman sebelumnya, kalau kota manusia ditindas sama iblis, hasilnya tuh nggak maksimal karena manusia pada akhirnya bakal memberontak. Oh gitu ya, lain kali topengnya dibuka ya. Dadah. Wah anjing, lemes gua cok. Selain takut sama aura si Raja Iblis, Ike juga kaget karena Raja Iblis tahu kalau dia ini pakai topeng. Terus Sephiroth bilang setelah ngelihat Ike yang nguasain Arsenam, Raja Iblis tuh mau ngasih penghargaan. Ike disuruh mimpin dan ngelindungin kota Ivarias. Kotanya sebelahan sama Arsenam, sekaligus jadi garda terdepan waktu perang. Pindah bentar ke bocah pelayan yang bangun dan bingung karena ruangan ini dikasih penghalang. Selain itu ada surat di piring makanan yang nyuruh anak ini buat diem di ruangan. Tapi karena anak ini nggak bisa baca, dia ngiranya apa disuruh makan ya? Wow, enak bet becir. Gak lama kemudian Ike datang ke ruangan dan ngelihat bocah ini turu habis makan jajan. Woi, maaf tuan, maaf, jangan bunuh hamba tuan. Siapa yang mau ngebunuh sih? Oh, enggak ya? Kenalin, anak ini namanya Sati. Dia tuh tadinya budak dan jadi pelayan. Nah, karena anak ini tahu identitas aslinya, selain minta buat jaga rahasia, Ike juga minta anak ini buat jadi pelayannya. Sati juga nggak bisa nolak. Siap tuan. Woi, gua belum kelar ngomong anjing. Abis itu Ike ke kota Ivarias yang hancur karena perang. Sebenarnya karena Sephiroth yang nyerang terlalu brutal sih. Nah, Ike di sini harus benerin tembok dulu. Siapa tahu mereka tiba-tiba diserang manusia. Cuma kata Jiron, para warga bisa benerin tembok dalam waktu 6 bulan. Jelas kelamaan dong, mereka juga nggak tahu kapan manusia bakal nyerang. Ike langsung nargetin kalau tembok ini harus kelar dalam waktu 1 bulan. Dia ngerahin pasukan iblis buat ngebantu proses perbaikan ini. Walaupun awalnya kurang setuju, tapi Jiron kagum sama strategi tuannya, dimana manusia dan iblis kerjasama selama 24 jam dengan sistem shift. Jiron juga percaya kalau tuannya ini pasti bisa gantiin posisi buat jadi Raja Iblis selanjutnya. Kita mampir ke Raja Iblis dulu yang dikasih laporan tentang keberhasilan serangan ke salah satu kota di kerajaan Rosalia. Dan gara-gara kejadian ini, Rosalia mutusin buat beraliansi dengan kerajaan lain. Abis itu pindah ke kerajaan Rosalia, kita dikenalin sama Alistair, seorang kapten dari pasukan Mawar Putih yang dikasih tugas buat ngerebut kembali wilayah Ivarias. Masih di kerajaan Rosalia, kita diliatin sama Sati yang main taruhan buat nebak bola. Tapi blow on-nya, anak ini kagak bawa duit buat taruhan. Bayar pakai boba bisa kok. Tapi tahu-tahu gelasnya keangkat sama sihir angin. Terus kelihatan semua gelas ini tuh nggak ada bolanya. Jadi ketahuan bohong deh bakul ini. Terus digebukin sama orang-orang. Ternyata ini tuh ulah Ike yang juga nyariin Sati gara-gara bocah ini keluyuran mulu. Ike di sini nggak pakai mode iblis karena mau cari informasi tentang aliansi kerajaan. Dia juga sempat ngeliat beberapa pasukan yang berbaris ke suatu tempat. Intinya aliansi ini tuh kumpulan pasukan dari beberapa negara buat ngusir pasukan iblis dan ngambil alih wilayah manusia. Cuma Sati kayak khawatir gitu kalau pasukan iblis diusir. Walaupun dia manusia, tapi Sati lebih suka diurus sama Ike dari pasukan iblis. Soalnya kalau Sati balik sama manusia, dia juga balik ke setelan awal, yaitu dijual jadi budak. Gak lama setelah itu, Ike sama Sati didatengin sama mamang-mamang, sebut aja Bakri, yang tadi digebukin gegara ketahuan bohong. Dia nggak terima nih, terus nyuruh Ike sama Sati ganti rugi. Tapi Ike punya rencana lain. Mumpung lagi sepi, Bakri sama anak buahnya diancem pakai sihir es buat ngasih info tentang para pasukan yang tadi dilihat sama Ike. Cuma si Bakri kagak mau ngomong. Nyot. Nah, baru mau ngomong si Bakri. Dia ngasih tahu kalau aliansi kerajaan itu lagi dibentuk buat nyerang Ivarias. Terus pasukan yang lewat tadi tuh pasukan dari Rosalia yang mau maju duluan. Rosalia ini pengen nunjukin kalau nih Rosalia nih bos, pasukan gua GG nyerang duluan. Pokoknya Rosalia kayak cari muka gitu biar negara lain nganggep kalau Rosalia tuh kerajaan yang kuat. Setelah balik ke Ivarias, Ike didatengin sama salah satu anak buahnya yang lain, yaitu Lilith. Cewek ini ganjen banget lah pokoknya sama Ike. Dia juga iri dengki gitu ngelihat Sati jadi pelayan barunya Ike. Burik gini jadi pelayan. Mending Watashi nggak sih mas? Bukannya kamu lebih hitam legam ya? Berani banget mulut lu. Lu yang mulai. Berisik lu burik, lu juga ireng. Oke lah, pindah ke pasukan Alistair aja yang ditugasin buat nyerang kota Ivarias. Tapi belum sempet nyerang, mereka terpaksa harus mundur gegara dikepung sama pasukan iblis yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ya, ini karena rencana Ike yang sebelumnya udah tahu kalau Ivarias bakal diserang sama Rosalia. Tapi tahu-tahu ada seseorang yang manah Ike dari belakang dan bikin Ike tepar di tempat. Pindah ke Rosalia, setelah dikasih tahu kegagalan penyerangan di Ivarias, komandan ini malah nyuruh Alistair buat dipenjara. Walaupun Alistair ini salah satu kapten terbaik, cuma komandan ini kayak malu gitu kalau kegagalan ini dilaporin ke kerajaan. Idih.
Balik ke Ike yang udah sadar setelah dirawat karena ketojos panah. Aduh, anak tante udah bangun ini. Habis diapain gua? Ternyata Ike masih selamat gara-gara dirawat sama Seviro. Tante Seviro bilang kalau Ike tuh kena panah sama seseorang dari dalam wilayah Ivarias. Ike jadi bingung nih, si pemanah ini tuh pasukan musuh yang nyusup atau jangan-jangan malah pasukannya sendiri. Abis itu Ike disamperin sama Lilith dan Sati yang khawatir sama keadaannya. Apaan sih Burik ikut-ikutan? Apa sih Reng orang jenguk doang? Oh, ngajak nggak akur lu? Apa sih lu sensi banget? Wih. Woi Patkai, buka nggak? Mau gua tes kriuk lu? Mantap bang. Mumpung Jiron ada di sini, Ike langsung minta ke babi ini buat menyelidiki tentang Alistair. Besoknya setelah dapat info, Ike sama Lilith datang ke tempat di mana Alistair di penjara. Aslinya Lilith nggak diajak sih, cuma nih cewek ngintil bae. Ike juga ngasih tahu ke Lilith tujuan mereka tuh mau ketemu sama Alistair dan harus dilakuin secara diam-diam. Siap ganteng? Yuk jalan yuk. Duar. Dah aman nih ganteng. Duar. Dapat kunci nih ganteng. Dah lah, disuruh diam-diam main terobos bae nih kubus. Dan hal ini bikin penjaga lain ikutan datang gara-gara ngelihat ada pasukan yang tepar digebuk Lilith. Aduh, ketahuan. Ya iyalah Ege. Ada ampun. Ambulah nggak lihat gua. Abis itu Ike masuk ke penjaranya Alistair. Walaupun sempat diserang tapi nggak ngaruh lah. Ike bisa ngatasin cewek ini. Tapi yang bikin kaget, Alistair ini tahu-tahu tanya, Ike ini bukan iblis kan? Cewek ini curiga gitu kalau Ike itu manusia. Terus karena pasukan mulai banyak yang datang, belum lagi harus ngurusin Alistair yang tantrum, Ike akhirnya ngeluarin jurus Velocity no Jutsu, auto slow mo semua pasukan ini. Tapi di sisi lain Alistair juga terkejut coy. Walaupun pasukan diserang, tapi mereka nggak dibunuh sama Ike. Belum lagi waktu cewek ini jatuh, dia juga ikut ditolongin. Karena waktu udah mulai mepet, nggak pakai basa-basi, Ike langsung ke tujuannya, yaitu tanya Alistair tuh sempat nyuruh anak buahnya buat manah nggak. Tapi cewek ini nggak mau jawab. Aku ini kesatria, tidak akan menjawab. Alah kesuwen. Ike ngeluarin skill buat ngebaca pikirannya Alistair, biar tahu orang ini tuh nyuruh anak buahnya buat manah enggak. Hah? Kalau mau kabedon aku aja tuh mas. Ayo. Udah bang, mending pulang aja bang. Balik ke Ivarias, Ike ngumpulin semua pasukan iblisnya. Soalnya setelah ngebaca pikiran Alistair, cewek ini tuh sama sekali nggak nyusupin, bahkan nyuruh pasukan buat manah. Terus Ike ngeluarin skill ngebaca pikiran dan nemuin salah satu anak buahnya ternyata jadi mata-mata. Abis itu Ike pergi nemuin Seviro. Dia bilang anak buahnya yang jadi mata-mata itu disuruh sama wakil kapten Seviro yang namanya Jess. Sebenarnya Seviro juga sempat curiga sih sama Jess dan dia mutusin buat ngasih hukuman setimpal ke wakil kaptennya ini. Wah, boleh juga. Pindah ke markas Jess, selain kaget karena tahu Ike masih hidup setelah dipanah anak buahnya, Goblin ini makin terkejut lagi karena dapat laporan kalau Ike datang sendirian ke tempat ini. Akhirnya ketemu deh mereka berdua. Ike juga nggak pakai basa-basi bilang kalau dia udah tahu Jess ini pengkhianat. Cuma Jess sendiri juga nggak alasan, soalnya dia emang pengen ngebunuh Ike. Dan tiba-tiba walah, hujan meteor bolo. Siapa lagi kalau bukan ulahnya Seviro. Walaupun Ike juga ada di kota ini, tapi si tante mah tahu kalau Ike pasti nggak bakal kenapa-napa. Weh, ngawur Ci. Selain itu, Seviro juga ngeluarin mayat hidup nih buat ngebantai anak buahnya Jess. Ayo, mau dibakar apa disetrum nih? Tapi Jess di sini masih bisa kabur dengan nyuruh anak buahnya buat nyerang Ike. Terus Goblin ini juga bisa kabur lebih jauh lagi pakai portalnya. Duar, mau kemana lu ijo? Walaupun udah ke pojok, Jess masih ngeselin dan terus-terusan ngelawan sampai akhirnya dia diikat sama Ike. Akhirnya dijelasin deh kenapa Jess ini mau ngebunuh Ike. Jadi Jess dan komplotannya nih nggak suka gitu sama aturan Raja Iblis yang sekarang, dimana Raja Iblis ngelarang pembunuhan yang nggak diperlukan. Jess bilang kita ini kan iblis, harus bengis dong, musnahin semua manusia dan jadi penguasa di dunia ini. Nah, komplotan Jess tuh pengen ngebunuh Seviro dan semua anak buahnya karena mereka ngedukung aturan dari Raja Iblis. Terus waktu ditanyain Seviro komplotannya siapa aja, tahu-tahu Jess kayak kena sihir racun gitu. Kayaknya ini sihir yang aktif kalau Jess mau ngebocorin informasi. Tapi untung aja sebelum Jess mati kena racun, dia sempat bilang kalau dalangnya itu Basteo, kapten dari Legiun ketiga. Terus Seviro sama Ike ketemuan deh sama Raja Iblis yang juga udah tahu sama kejadian ini. Bahkan Raja Iblis juga tahu Seviro punya masalah sama siapa. Soalnya Raja Iblis juga ngedatengin Basteo ke ruangan ini. Cuma Basteo si kapten Legiun ketiga yang palanya bisa bongkar pasang ini malah playing victim. Basteo bilang ke Raja
Iblis kalau dia tuh difitnah. Soalnya Sephiroth pasti pengen ngambil alih posisi dan pasukannya di Legiun ketiga. Sephiroth jelas emosi dong ngedenger omongannya Basteo, tapi dia ditahan sama Raja Iblis. Dan di luar dugaan, Raja Iblis tahu kalau Basteo ini bohong. Cuma walau tahu kalau Basteo ini nipu, Sephiroth juga bersalah karena nggak bisa ngawasin anak buahnya dengan baik. Dan sesuai aturan, mereka berdua bakal dihukum. Tapi nggak jadi deng, soalnya di kondisi perang kayak sekarang, Raja Iblis masih butuh kapten buat ngatur pasukannya. Nah, buat nentuin siapa kapten yang paling berguna, Sephiroth dan Basteo disuruh buat tarung. Abis itu Ike sama Sephiroth ngobrolin tentang pertarungan ini. Jadi, masing-masing kapten bakal dikasih pasukan golem. Nah, golem siapa yang abis duluan, itu yang bakal dieksekusi. Pertarungan ini juga bisa diwakilin coy. Dan Sephiroth langsung nunjuk Ike buat ngewakilin, yang otomatis nyawa Sephiroth sekarang ada di tangan Ike. Setelah ngelihat pasukan golem sama Jiron dan juga ngobrol sama Sati, Ike di sini mikirin rencana gimana caranya biar menang di pertarungan nanti. Dan Ike punya rencana buat ngelengkapi golem ini pakai tembakan coy. Walaupun senapan belum ada di dunia iblis, tapi tenang aja, kaptennya pasti bisa buatin. Soalnya Sephiroth tuh terkenal sebagai ahli kimia. Jadi nggak bisa gua. Lah anjing, ternyata Sephiroth nggak bisa bikin senapan yang dimaksud. Soalnya Sephiroth nggak bisa bikin sesuatu yang nggak pernah dia lihat. Abis berenang sama Sephiroth yang nggak ditunjukin adegannya, waktu di luar Ike tahu-tahu ketemu sama Raja Iblis coy. Waduh. Terus Raja Iblis ngasih bungkusan karung gitu yang ternyata isinya senapan coy. Dia tahu Ike butuh senapan ini. Dan ternyata dari awal Raja Iblis juga tahu kalau Ike ini manusia karena dia diceritain langsung sama Romberg. Walaupun tahu Ike manusia, Raja Iblis nggak peduli karena dia butuh banyak bantuan demi ngebangun dunia yang dia inginkan. Raja Iblis juga berharap Ike bisa ngasih bantuan buat ngebangun dunia itu. Abis itu sambil ngobrol sama Sephiroth, Ike minta bantuan buat dibikinin peluru. Segini cukup, kegedean kocak. Gak lama kemudian mereka kedatangan Fiorentina, anak buah Sephiroth yang lain. Dia diminta bikin bubuk misio yang banyak buat senapan ini. Singkat cerita, saatnya pertarungan antara Legiun 7 lawan Legiun 3. Basteo di sini turun tangan sendiri coy. Cuma golem punya Basteo ini full armor dan ini juga dikasih sama Raja Iblis. Basteo mikirnya pasti Raja Iblis ngedukung dia nih karena golemnya dikasih armor. Tapi Ike mikirnya Raja Iblis pasti pengen dua Legiun ini tarung secara adil dan ngeliat Legiun mana nih yang bener-bener berguna. Akhirnya pertarungan dimulai deh. Karena golem punya Basteo pakai full armor, pasukan golem Ike yang ada di depan langsung rata coy. Tapi beda cerita nih kalau Ike pakai pasukan di belakang yang pakai senapan. Pasukan golem Basteo pada kena headshot coy. Dan gak pakai lama Ike langsung jadi pemenang karena golem Basteo mati semua. Sesuai aturan Basteo bakal dieksekusi nih, dan Raja Iblis sendiri yang bakal nyabut nyawanya Basteo. Cuma lagi-lagi ada pemanah yang ngincer si Raja Iblis. Walaupun tadinya sempet tidak kena, tapi panah ini dikasih bom yang langsung ngeledakin Raja Iblis. Bom lain juga ada di arena sekitar coy. Terus bikin suasana di sini makin kacau. Basteo dan anak buahnya nyerang semua pasukan di sini dan sok pede bilang kalau sekarang dia ini Raja Iblis yang baru. Basteo juga sempet tuh ngajak Ike buat jadi bawahannya, tapi ya kali Ike bakal ikut sama Iblis kayak gini. Karena tawarannya ditolak, Basteo langsung nyuruh anak buahnya buat nyerang Ike. Gampang aja sih kalau pasukan kroco gini, Ike juga bisa nyerang balik. Pegang bentar ya bang. Tapi masalahnya Basteo dan anak buahnya tuh pasukan abadi coy. Mereka bisa regenerasi dan hidup lagi walaupun badannya hancur. Kalau Ike terus-terusan nyerang pakai sihirnya juga percuma, yang ada nguras tenaga doang. Akhirnya Ike terpaksa nih ngeluarin sihir yang seharusnya nggak boleh dia pakai. Cahaya Rukiah. Nah, auto hilang semua demit-demit di sini coy. Basteo jelas kaget dong. Belum lagi Sephiroth dan semua anak buahnya juga ikutan datang ke TKP buat ngebantu. Aku mau. Gimana? Udah panik belum, Dek? Raja Iblis ternyata masih urip, coy. Dia lagi-lagi ngasih kesempatan nih. Kalau Basteo menang Bayuan sama Ike, si kepala bongkar pasang ini bakal dibiarin hidup. Wah, Basteo malah makin murka dong. Bisa-bisanya dia diremehin, suruh Bayuan sama anak cupu kayak Ike ini. Tapi sekarang mah Basteo bukan apa-apa lagi di hadapan Ike. Dengan jurus Cahaya Rukiah, tangan buntung. Cahaya Rukiah. Lah, langsung hilang. Flashback bentar waktu Ike masih kecil dan belajar sihir sama Romberg. Ike tanya, ada nggak sih sihir yang bisa numbuhin bunga yang layu? Romberg ngejawab ada, namanya sihir putih. Pengen diajarin dong anak ini. Awalnya sih dilarang sama Romberg. Bukan karena skillnya Ike nggak mumpuni, tapi karena sihir ini nggak bisa dikuasai sama iblis. Soalnya sihir ini tuh berdasarkan hati yang murni dan peduli sama orang lain. Cuma Romberg sadar, oh ini anak kan manusia ya. Ya udahlah, gua ajarin. Tapi dengan syarat Ike nggak boleh nunjukin skill ini ke para
para iblis. Balik ke Basteo yang dikalahin sama Ike, walaupun sihir putih nggak boleh diliatin ke para iblis, tapi ya udahlah, udah terlanjur mau gimana lagi. Lagian Raja Iblis nggak ngebahas ini kok. Dia malah minta pertanggungjawaban atas matinya Basteo dengan minta Ike buat gantiin posisi Kapten Legiun ketiga. Akhirnya Raja Iblis ngobrol sama Sephiroth dan Ike nih. Sephiroth agak kurang setuju, soalnya Ike ini kan bawahannya. Terus Ike bilang dari awal dia ini bawahannya Sephiroth, tugas dan tujuan dia di Legiun ini belum selesai. Jadi Ike nggak bisa nerima tawaran jadi Kapten Legiun ketiga. Sambil ngebuka topengnya dia bilang kalau tujuannya tuh pengen bikin Ivarias jadi kota pertama di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Raja Iblis juga langsung oke aja nih sama tujuan Ike. Makin misterius gini sih Raja Iblis. Balik ke kota Ivarias, Ike ngasih tutor bertani dan juga ngasih hujan buatan di kebun ini. Dan setelah kejadian kemarin, Ike sekarang naik pangkat jadi wakil kapten buat gantiin Jayce. Bosku! Wakil kapten? Oh iya wakil kapten? Ye, ntar aja itu ada apaan? Tadi mau ngomong apa ya? Halah, dah gua aja yang cerita. Jadi, pasukan yang disuruh buat nguasain kota Aresta semalam dibantai habis-habisan sama aliansi kerajaan. Padahal pasukan iblis yang dikirim tuh lumayan kuat. Jadi aliansi kerajaan ini perlu diwaspadai. Selain itu, setelah Aresta diambil alih, tujuan mereka selanjutnya pasti kota ini, yaitu Ivarias. Nah, kalau Ivarias diambil alih, otomatis tujuan Ike biar manusia dan iblis hidup berdampingan juga bakal gagal. Jadi buat mempertahankan kota Ivarias, Ike harus nyiapin strategi lain, yaitu produksi massal senapan api. Cuma masalahnya, nggak ada yang bisa bikin senjata ini coy. Fiorentina juga cuma bisa bikin replika doang, yang sekali tembak, senapan ini langsung hancur. Terus si Vero sebenarnya punya ide minta ke para kurcaci buat bikin senjata, soalnya mereka pasti bisa bikinin. Tapi setelah kalah perang sama manusia, para kurcaci tuh mencar kemana-mana. Belum lagi Raja Kurcaci juga dipenjara di kerajaan Itmus. Terus kita flashback bentar nih, waktu kerajaan kurcaci diserang sama manusia karena mau dimanfaatin buat bikin senjata. Tapi si raja kagak mau coy. Akhirnya kerajaan mereka dihancurin, rajanya dipenjara, dan para kurcaci pada mencar nggak tahu kemana. Hai Bolo, cabut yuk. Ternyata Lilith ditugasin buat ngeluarin Raja Kurcaci dari penjara. Cuma si raja yang namanya Giunta bingung kenapa dia dilepasin sama klan iblis. Bacot turu kau. Lilith juga nggak sendirian karena ada Jiron yang marah. Soalnya Lilith tuh disuruh Ike buat diem-diem ngeluarin Giunta. Ini anak malah bikin ribut terus. Akhirnya penjaga lain sadar deh kalau ada penyusup di penjara ini. Nggak sengaja anjrit. Katanya tadi suruh diem-diem. Belum lagi waktu keluar penjara, mereka tahu-tahu udah dikepung sama para penjaga. Walaupun jiwa mereka sempat disedot sama Lilith, tapi pasukan di sini kan banyak ya. Jadi kejer-kejeran deh mereka sama para pasukan. Gini amat anak buah gua. Akhirnya Ike turun tangan deh buat ngatasin para pasukan ini dengan ngeluarin jurus kuli online yang bisa ngeluarin tembok buat ngehalangin pasukan yang ngejar anak buahnya. Tapi Ike rada bingung nih, kok Raja Kurcaci yang mereka bawa ini tepar ya? Maaf bos, woi bangun woi. Setelah Giunta sadar abis disantet Lilith, dia ngobrol sama Ike. Terus Ike ngasih senapan dan tanya Giunta bisa nggak bikin senapan ini. Walaupun rumit, tapi buat kurcaci mah semua bisa dibikin. Cuma Giunta negatif sinting nih. Jangan-jangan klan iblis juga mau manfaatin kurcaci kayak manusia. Tapi Ike bilang dia tuh butuh bantuan kurcaci buat ngabulin mimpinya, yaitu bikin manusia dan iblis hidup berdampingan. Setelah diajak keluar dan ngelihat manusia sama iblis hidup bareng-bareng, Giunta rada kaget coy. Kok bisa ya? Walaupun ide Ike ini bagus, tapi apa untungnya buat Giunta? Kerajaannya aja pernah ditindas manusia. Ngapain dia ngebantu manusia biar damai sama iblis? Terus Ike bilang kalau Giunta mau ngebantu buat bikin senjata, dia bakal ngajuin ke Raja Iblis biar para kurcaci bisa ngebangun kerajaannya lagi. Tapi nggak masuk akal dong. Orang rakyatnya aja nggak ada, keluarganya juga pada hilang nggak tahu kemana. Mau lu isi apa kerajaan gua, Boneka labubu? Tada! Ternyata Ike juga udah ngumpulin para kurcaci yang terlantar di luar sana. Selain itu, mereka juga dirawat dengan baik sama para iblis di sini. Nah, gara-gara ini Giunta akhirnya berubah pikiran coy dan setuju buat ngewujudin mimpinya Ike. Abis itu Ike balik ke ruangannya dan ketemu sama Sati. Oh, mulai ganjen lu ya. Apa sih ireng sensi mulu? Bos ada laporan. Berisik lu Patkai. Gua salah apa anjir? Pindah ke perkemahan aliansi kerajaan. Di sini komandannya lagi ngumpulin informasi tentang pasukan iblis di Ivarias. Tapi dia pede coy karena secara jumlah mereka menang 10 kali lipat.
ketat. Oh iya, orang ini juga komandan yang nindas para kurcaci. Nah, karena dapat info kalau aliansi kerajaan mau nyerang Ivarias, Ike mulai persiapan nih, kayak cari bahan buat bikin senjata sama Jiron, produksi senjata sama kurcaci, dan ngelatih pasukan buat nembak. Terus kita bakal ditunjukin sama pasukan lain dari Legiun 7. Surprise everybody! Pertama ada pasukan serigala yang dipimpin Beyo, terus pasukan raksasa yang dipimpin Gamos, dan pasukan udara yang dipimpin Kusana. Fiorentina mimpin rapat dan bilang kalau Kapten Seviro nyerahin seluruh komando ke wakil kaptennya yaitu Ike. Para pemimpin pasukan lain sih langsung setuju. Selain ini perintah kapten, mereka juga sempat dengar kalau Ike tuh habis ngalahin Basteo. Jadi nggak usah ragu kalau kekuatan mah. Paling mereka cuma penasaran sama strategi Ike, soalnya pasukan iblis ini kalah jumlah jauh sama aliansi kerajaan. Abis rapat, Ike balik ke ruangannya dan kayak biasa dia ketemu terus ngobrol sama Sati. Nah, Sati tuh juga pengen ngebantu di perang nanti coy. Cuma kan dia kagak bisa gelut nih. Dia pengen ngebantu dengan cara masak. Tapi masakan yang disukai sama semua orang apa ya? Masa oseng-oseng mujan? Manusia jelas nggak doyan dong. Akhirnya Ike punya ide buat bikin sego goreng. Soalnya kalau ini semua ras pasti suka. Ya udah deh, tinggal kong serang kang sereng dan tada, sego goreng isekai siap disantap. Terus Jiron sama Lilith ikutan nyusul nih. Mereka pengen makan nasi goreng juga. Ih enak, nambah dong. Nyoh. Oh lu pengen gua gendut ya? Ini dua orang jangan satu ruangan dah, ribut bae perasaan. Singkat cerita, tiba di hari pertempuran, pasukan yang dipimpin Ike udah siap siaga buat menghadapi aliansi kerajaan. Aliansi memulai serangan dengan ngelempar batu dan tombak jumbo. Tapi masih aman karena Ike ngeluarin sihir buat ngehalang serangan ini. Cuma aliansi juga punya kelompok penyihir coy yang bisa ngelobangin sihir penghalang terus bikin batu dan tombak ini bisa nembus dan ngancurin tembok. Selain itu, pasukan aliansi kerajaan mulai dikasih perintah buat nyerbu. Tapi pasukan iblis masih bisa bertahan karena ada raksasa yang ngelempar batu segede gaban. Mau masuk pakai tangga juga percuma kalau dipanah dan dilemparin batu dari atas. Ngelihat pertahanan pasukan iblis yang kuat, si komandan ini sebut aja Tukiman, dia nyuruh buat ngelempar batu jumbo lagi. Tadinya sempat ditahan tuh sama wakilnya, soalnya batu ini bisa kena ke pasukannya yang ada di deket tembok. Tapi Tukiman kampret ini nggak peduli. Lagian mereka menang jumlah jauh kok, ada yang mati juga nggak masalah. Setelah berhasil ngancurin tembok, barisan pasukan yang lain dikasih perintah buat nyerbu lagi. Dan pertarungan bakal makin sengit nih. Ngopi dulu kali ye. Tukiman di sini pengen segera ngelarin perang coy. Abis itu barisan lain yang tersisa sekarang disuruh nyerbu lagi. Pokoknya ngawur banget lah si Tukiman ini mimpin perangnya. Di pikiran dia pasukan lebih banyak itu sama dengan menang. Belum tahu aja dia, selain pasukan senapan, Ike juga masih punya Beyo yang mimpin pasukan serigala di kloter pertama. Wah udah ini tinggal mobat mabit, jedar-jeder, pasukan kerajaan pelan-pelan mulai rata nih. Itadakimasu. Jangkrik baru mau gue makan. Ternyata sebelumnya Ike tuh bikin rencana ke pemimpin pasukan Legiun 7 buat nyerang secara shift-shiftan. Jadi ganti-gantian gitu coy. Soalnya kalau keluar semua, para pemimpin dan pasukannya bakal gampang capek. Nah, kalau dari rencananya Ike, setelah giliran Beyo selesai, nanti gantian Gamos dan pasukan raksasanya yang maju. Kusana juga dikasih tugas nih buat ngancurin pelempar batu dan tombak punya musuh. Soalnya pasukannya bisa terbang kan, jadi bakal gampang buat masuk ke area musuh. Terus Fiorentina dan Jiron mimpin pasukan senapan buat nembakin pasukan kerajaan yang tersisa. Seviro juga ikutan tempur coy, cuma bukan di garda depan. Katanya dia bakal ngurus pasukan cadangan yang ada di belakang. Balik ke pertarungan, setelah Beyo recall ke base, sesuai rencana gantian Gamos dan pasukan raksasanya nih yang maju. Alah kayak lawan miniatur doang ini mah. Fiorentina dan Jiron juga ikutan beraksi nih sama pasukan senapan. Terus waktu musuh mau ngelempar batu jumbo, saatnya Kusana bersinar nih. Bareng pasukan terbangnya, Kusana ngancurin senjata ini pakai batu besar yang dilempar dari atas. Setelah Gamos selesai, gantian Beyo sama pasukannya maju lagi. Pokoknya gitu terus coy, ganti-gantian sampai pasukan kerajaan jadi mujan. Ngelihat pasukan kerajaan dibantai habis-habisan, wakilnya Tukiman bilang, udah bang mundur aja bakal kalah ini. Tapi Tukiman ngeyel, dia malah ngeluarin seluruh pasukan yang tersisa buat nyerbu Ivarias. Terus tiba-tiba Ike ngebelah tanah di sekitar pasukan kerajaan dan bikin Tukiman sama pasukannya kepisah. Dah kena mental belum dek? Ike langsung nyuruh Tukiman buat mundur. Lagian pasukan mereka nggak bakal menang. Mending malu di hadapan kerajaan deh daripada dia sama pasukannya mati semua di sini. Cuma Tukiman si komandan so iye tapi penakut ini nggak mau mundur. Mampus kau. Nah, Giunta maju nih buat balas dendam. Soalnya si Tukiman ini orang yang nindas kerajaan kurcaci. Hampir Raja Giunta bikin pala Tukiman copot, tapi dia ditahan nih sama Ike. Setelah sadar nyawanya udah di ujung silit, Tukiman langsung takut dan kena mental, terus nyuruh semua pasukan buat mundur. Akhirnya pertempuran ini dimenangin sama Ike dan pasukannya. Cuma
Cuma Gyunta sempat bilang jangan sampai Ike nyesel ngebiarin Tukiman hidup. Soalnya Gyunta yakin tuh bocah pasti bakal datang ke sini lagi. Bos gua keren bet bejir. Woi minggir lu Patkai. Aku juga mau. Pindah bentar ke Seviro yang lagi ngurusin pasukan cadangan. Dia ketemu sama salah satu komandan namanya Aeldorea. Tadinya udah saling adep-adepan nih mereka berdua, tapi nggak jadi tarung karena mereka ngedenger pasukan yang dipimpin Tukiman datang dan teriak buat mundur. Jadi ya Aeldorea dan pasukannya dilepas sama Seviro. Setelah pertarungan kemarin, Ike ngobrol sama Seviro. Terus Ike dikasih misi pergi ke Zenobia buat negosiasi dan ngurus perbekalan. Soalnya pasukan kerajaan pasti bakal nyerang lagi nih. Bisa bahaya nanti kalau waktu lagi perang suplai perbekalan mereka kurang. Akhirnya Ike OTW ke Zenobia sama Sati nih. Ike di sini ngejelasin Zenobia itu kota perdagangan. Pokoknya masalah barang dagang semua dipegang sama Zenobia. Tujuan Ike negosiasi tuh biar gampang dapat suplai. Jadi secara nggak langsung menang atau enggaknya pasukan iblis ini ada di tangan Ike. Berhasil nggak dia negosiasi sama federasi perdagangan ini? Terus waktu di jalan Ike ngeliat ada sekelompok orang yang diserang sama bandit. Wah kesempatan kali ye, siapa tahu bisa dapat info tentang Zenobia kalau nyelamatin mereka. Akhirnya para bandit ini diselepet semua deh sama Ike. Kita juga dikenalin sama gadis yang diincar para bandit. Dia namanya Yuria. Abis itu Ike diajak sekalian nih ke kota Zenobia. Yuria bilang kalau yang nyerang mereka tadi tuh sebenarnya bajak laut. Dan cewek ini tadinya habis ketemuan sama cowok dari Facebook. Cuma Yuria nolak cowok ini soalnya waktu ketemu mukanya kayak kanebo. Tapi setelah ketemu sama Ike, Yuria kayak untung tadi gua tolak. Lah naksir si anjing. Abis itu Yuria nganter Ike ketemu sama ibunya. Dan ternyata ibunya ini ketua pedagang di kota Zenobia. Walah langsung orang dalam gini bre. Kenalin mak-mak ini namanya Eltoria. Dia bilang makasih karena Ike udah nyelamatin anaknya. Walaupun Ike belum ngomong apa-apa, Eltoria tahu Ike ini ada sesuatu yang mau diobrolin. Dan setelah Eltoria nyuruh Yuria keluar, dia langsung tanya, ngapain nih klan iblis datang ke sini? Waduh, Yuria bisa tahu karena identitas Ike ini nggak jelas. Terus anak buah yang nganter Yuria tadi ngelapor kalau Ike tuh penyihir hebat. Nah, Eltoria juga dapat info waktu perang di Ivarias kemarin kalau peperangan itu dimenangin karena pasukan iblis punya penyihir yang hebat. Ya, karena udah ketahuan mau gimana lagi. Ike akhirnya ngasih tahu identitas asli dan tujuannya datang ke sini yaitu bikin perjanjian dagang sama Zenobia. Eltoria agak gimana gitu dong jadinya. Masa manusia ngejalin dagang sama iblis, bukannya mereka mau musnahin manusia? Terus Ike bilang dia tuh punya tujuan bikin manusia dan iblis hidup berdampingan. Selain itu, Raja Iblis yang sekarang tuh nggak sadis kayak dulu. Tapi setelah penjelasan tadi, Eltoria belum bisa percaya. Nggak ada jaminan kalau klan iblis tahu-tahu berubah pikiran. Tapi Ike nawarin satu hal, dia bakal ngebasmi bajak laut yang dipimpin sama Karosa. Wah, Eltoria langsung kesantet nih. Soalnya bajak laut ini tuh masalah terbesar dan bikin Zenobia rugi banyak. Kalau bajak laut hilang, otomatis perdagangan Zenobia bakal lancar dan gak rugi lagi. Akhirnya langsung setuju nih Eltoria, tapi dengan dua syarat. Pertama, bajak laut harus bener-bener hilang. Dan kedua, nikahin anak gua. Loh, walaupun Ike manusia dari klan iblis, tapi Eltoria nilai kalau Ike tuh anaknya cerdas. Dia juga yakin Ike suatu saat pasti jadi orang penting di pasukan Raja Iblis. Jadi ambil langkah dulu kali ya biar ikutan dapet tahta. Lagian firasat Eltoria nih katanya bener terus. Dan gak lama kemudian anak buah Eltoria ngasih laporan kalau bajak laut tahu-tahu nyerang pelabuhan di Zenobia. Tapi setelah didatengin ke lokasi, bajak lautnya udah nggak ada coy. Katanya bajak laut ini tuh selalu nyerang di waktu yang nggak terduga. Lokasi mereka sampai sekarang juga nggak bisa dilacak. Abis itu Ike diajak ngobrol sama Yuria yang tahu-tahu ngobrolin soal pernikahannya. Itu kalau nggak mau mah nggak apa-apa. Gas mas, mau kapan? Sabtu? Minggu? Apa 5 menit lagi? Nah, Sati juga ngelihat hal ini nih. Rada cemburu sih, cuma ya apalah dia ini pelayan doang. Akhirnya dia keluar ditemenin anak buahnya Eltoria buat beli bahan masakan di pasar. Tapi tahu-tahu di sebuah gang, Sati ini malah diculik sama bajak laut yang udah ngebuntutin diem-diem. Sati diculik karena dikira dia tuh anaknya Eltoria. Soalnya ini anak mirip sama Yuria. Sati tadinya sempat bisa kabur sih dan teriak minta tolong. Tapi, lah di tengah laut gua anjing. Sati ternyata udah dibawa di kapal bajak laut. Abis itu muncul nih kaptennya. Ini yang namanya Karosa. Dia juga sadar kalau anak buahnya salah culik. Tapi ya gas baiklah sama-sama berlomba. Maksudnya sama-sama cantik. Ike yang tahu dan dapat laporan kalau Sati diculik sama bajak laut, langsung minta ke Eltoria buat dipinjemin kapal. Akhirnya dia berangkat deh, ditemenin juga sama beberapa anak buahnya Eltoria. Balik ke kapal bajak laut dan Sati yang didandanin pakai baju pelayan seksi. Sati jelas sedih lah, walaupun sama-sama dijadiin pelayan, tapi kan perlakuannya beda. Di sini dia diikat dan dipaksa buat nurutin apa kata tuannya. Tapi kalau sama Ike, dia diperlakuin dengan
dengan baik, bahkan sebagai tuanya, Ike tuh pengen ngelindungin Sati. Cuma Sati masih berusaha mikirin cara biar bisa kabur. Terus dia minta buat masak dan diizinin coy sama Karosa. Nah, waktu masak-masak, Sati minta ke penjaga buat disediain embir buat bumbu masaknya. Setelah dikasih embir dan dimasak, aduh meleduk, aduh maaf tumpah. Jadi ikutan menyala dah si Gembul dan Sati berhasil buat kabur. Terus waktu lari di lorong, Sati nemuin barang hasil rampokan dan juga lampu dari lilin. Dia keinget nih sama obrolan tentang bajak laut yang gak bisa dilacak lokasinya. Dan mantap, kapal ini dibakar sama Sati buat ngasih sinyal asap dan berharap bisa dilihat sama Ike. Terus Sati sementara mau ngumpet dulu nih di gentong. Harusnya sih aman ya, tapi ini anak malah ngide buat ngintip. Bakekok. Jadi ketahuan kan. Terus anak ini mau dihukum sama Karosa dengan cara dipotong kakinya. Tapi tiba-tiba bukannya cari One Piece malah nyulik Loli. Ike datang tepat waktu buat nyelamatin Sati dan ngebantai semua pasukan yang ada di sini. Terus Karosa di sini juga bisa ngelawan pakai sihir air yang lumayan kuat coy. Tapi dikira Karosa doang yang bisa. Buat anak pungut ini mah sepele sihir air doang. Nyoh, sekalian dicuci kilat kapal lu. Gedabruk, kelar bro. Wih balik. Setelah bajak laut ditangkap semua, Ike ketemu lagi sama Eltoria buat ngebahas perjanjian dagangnya. Terus di malam harinya Ike diundang ke acara yang dibuat sama Eltoria. Kagak tahu juga ini acara apaan. Mas ganteng, Mbak jangan gatel deh, kan jadi bau kadal bajunya. Abis itu Ike ketemu nih sama Eltoria. Syarat perjanjian dagangnya kan ada dua tuh. Syarat pertama buat ngebasmi bajak laut mah udah tuntas. Syarat kedua nih yaitu nikahin Yuria. Nah langsung kaget si anak pungut. Ternyata acara ini tuh buat ngeresmiin pernikahan Ike sama Yuria. Tapi baru aja acara ini dibuka, tahu-tahu Raja Iblis ternyata datang coy. Terus nyuruh Ike buat balik ke kota karena Sephiroth lagi dalam bahaya. Jadi tadinya Sephiroth dan pasukannya tuh dikasih misi buat nyerang kota Aresta. Cuma pasukan aliansi nih pinter. Mereka sengaja ngosongin kota sampai Sephiroth dan pasukannya masuk, terus dikepung sama pasukan aliansi. Nah pasukan aliansi kerajaan sekarang ini tuh dipimpin sama komandan Eldorea yang waktu itu ketemu sama Sephiroth terus dilepas tuh. Dan pasukan Sephiroth di sini posisinya udah ke pojok banget coy. Apalagi mereka juga kalah jumlah. Balik ke Ike yang diteleport ke Ivarias, dia langsung disamperin sama Jiron. Ternyata kota Ivarias juga sempat diserang aliansi kerajaan. Tapi kata Jiron mereka sempat ditolongin sama gadis yang ngeratain semua pasukan aliansi. Ya maksud Jiron tuh Raja Iblis coy. Cuma dia kagak pernah ketemu, jadi kagak tahu kalau gadis itu Raja Iblis. Terus Ike bikin rencana nih buat ngebantu Sephiroth di kota Aresta. Cuma pasukan mereka sekarang ini nggak banyak yang bisa ikut perang. Terus Gyunta tahu-tahu datang. Ternyata dia mau nawarin bantuan buat jadi pasukannya Ike coy. Mereka tuh mau balas budi gitu. Soalnya udah dikasih tempat tinggal, diperlakukan dengan baik. Apalagi kalau tujuan Ike terkabul, Gyunta juga bisa ngebangun kerajaan kurcacinya lagi. Nggak cuma Gyunta, para manusia juga nawarin bantuan nih. Walaupun Ike dari klan iblis, cuma para manusia bilang kota ini lebih makmur semenjak dipimpin sama Ike. Kalau aja kota ini nggak diambil alih klan iblis, bisa aja para manusia ini jadi gelandangan atau bahkan jadi preman. Kalau Ike sih jelas nerima tawaran ini ya. Cuma Jiron agak kurang setuju. Masa klan iblis minta bantuan ke manusia sih? Ah bacot, lu MC bukan? Bukan. Ya udah diem. Sekarang Ike sama semua orang di kota ini ngumpul. Dia bakal pergi sama pasukannya ke kota Aresta. Dan ada kemungkinan aliansi kerajaan datang ke sini lagi. Terus dia bilang kalau hal itu terjadi, mereka yang ada di sini suruh langsung nyerah aja. Langkah selanjutnya gimana biar Ike nanti yang ngurus. Pindah ke kota Aresta, Sephiroth dan anak buahnya masih kewalahan ngelawan pasukan aliansi. Tadinya Sephiroth masih bisa bertahan dan ngelawan coy. Bahkan sempat mau ngeluarin hujan meteor juga. Tapi sayang, sihirnya belum keluar. Dia keburu dipanah sama Eldorea yang bikin Sephiroth langsung tumbang di tempat. Sekarang Sephiroth ada di penjara bawah tanah. Cuma Sephiroth nggak langsung dihabisi coy. Karena rencana Eldorea tuh buat ngebunuh pasukan Legiun 7 termasuk semua bawahannya. Jadi Sephiroth ini kayak buat pancingan doang. Balik ke anak pungut, setelah perjalanan dari kota Ivarias, mereka bikin perkemahan di dekat kota Aresta. Sambil bikin rencana penyerangan, Ike juga nyuruh Jiron buat mata-matain daerah sekitar kota ini. Cuma Jiron agak kaget nih setelah ngelihat sesuatu. Setelah Ike dan yang lain nyusul, ternyata ada bajunya Sephiroth yang digantung di tembok. Ini tuh tanda kalau Sephiroth udah dikalahin. Tapi Ike tahu kalau Sephiroth dan yang lain tuh masih hidup dan disandra. Dia bahkan tahu kalau tujuan komandan Eldorea ini buat ngebasmi Legiun 7 dan semua anggotanya. Abis itu Ike ngajak balik buat nyusun strategi dan bakal mulai penyerangan besok fajar. Lu paham sama omongan tadi? Kagak.
Besoknya subuh-subuh bukannya ibadah, Ike sama pasukannya malah nyerang kota Aresta. Nah, di sini mulai battle IQ coy antara Ike sama Aeldorea. Mujan mana sanggup ini mah. Ike mancing pasukan aliansi buat keluar. Cuma Aeldorea tahu ini pancingan doang. Lagian bakal bahaya kalau tarung di tempat terbuka. Tapi rencana Ike nggak cuma ini doang. Di penjara bawah tanah, ternyata Lilith nyusup jadi bayangan buat ngelepasin Sephiroth coy. Sedot bebannya kali ye. Lu aja yang gua sedot gimana? Nyot. Balik ke Ike, di sini Gyunta nggak sabar. Kapan nih mereka maju? Sabar cebol. Karena musuh nggak ada pergerakan, Ike ngeluarin sihir lebih besar lagi biar musuh bergerak. Dan berhasil karena Aeldorea mulai merintah pasukan buat nyerang. Mampir bentar ke Lilith yang juga nyamperin Fiorentina setelah nyelamatin Sephiroth. Tapi tahu-tahu Fiorentina dipanah coy sama Kapten Rambut Janda. Wah, ketahuan nih bang. Iya ketahuan, tapi ini juga bagian dari rencana Ike. Soalnya Jiron tahu-tahu muncul nih entah dari mana. Terus Lilith ngasih sinyal gitu sama Ike. Dan tara, tembak, dor. Kebantai semua deh pasukannya si Rambut Janda. Terus Sephiroth yang ngelihat Fiorentina sekarat ngamuk coy. Dia langsung nyerang si Kapten Rambut Janda secara brutal, diinjek lehernya dan tadinya semua pasukan mau dibantai coy sama Sephiroth, tapi dia ditahan sama Lilith karena perintah dari Ike. Selain itu Fiorentina juga masih hidup kok, jadi ditahan dulu emosinya ya tante. Pindah ke Aeldorea yang kaget karena info dari anak buahnya yang bilang ada pasukan iblis yang tahu-tahu muncul dan nyerang kota dari dalam. Abis itu Jiron nembakin suar buat ngasih tanda ke Ike. Langsung jalan nih perintah selanjutnya buat ngerahin semua pasukan dan juga ngebombardir kota pakai bom yang udah dibikin sama para kurcaci. Ngelihat pasukannya diacak-acak sama Ike, Aeldorea mau nggak mau mutusin buat mundur daripada makin banyak korban jiwa. Tapi walaupun kalah di pertempuran ini, Aeldorea tuh kagum coy karena rencana dan perhitungan Ike tuh semuanya berjalan lancar. Setelah perang selesai, semua pimpinan Legiun 7 pada ngumpul nih, tapi mereka ada yang kaget, kok manusia ada di sini juga. Tapi ya begitulah, mereka ini pasukan Ike dari kota Ivarias yang juga ikutan ngebantu perang. Mereka juga yang nolongin iblis pakai senapan yang dibikin para kurcaci. Gak lama setelah itu Jiron datang, katanya Ike dapat surat dari Komandan Naga Merah yaitu Aeldorea. Gas, tawur lagi kita. Woi, kalem woi. Setelah suratnya dibuka, ternyata isinya tuh pujian dari Aeldorea yang kagum sama strateginya Ike. Dia juga berharap suatu saat mereka bisa bertempur lagi. Di sisi lain, Ike sebenarnya juga lumayan tertarik sama Aeldorea. Mulai dari taktik ngejebak Sephiroth sampai tahu kapan mereka harus mundur dan pertahanin pasukan utamanya. Siapa yang ngirim suratnya biar gue bantai? Lu bisa kalem dulu nggak sih? Gak asik. Abis itu Ike ngebales suratnya. Di sini dia bilang bisa kali kapan-kapan daripada tempur mending Sherlock takjak nongki sambil ngopi. Gak lama kemudian orang di luar heboh karena Raja Iblis tiba-tiba datang. Adek jangan di sini bahaya tahu. Si goblok, maaf Baginda maaf. Dia Raja Iblis Ege. Yang waktu itu nyelamatin Ivarias. Lah bukannya Raja Iblis matanya 6 palanya 3. Diem lu. Ya namanya juga nggak tahu bre. Raja Iblis juga nggak marah kok. Paling cuma dipelototin doang. Raja Iblis di sini muji Legiun 7 karena mereka semua bisa bekerja sama dengan baik di pertempuran ini. Apalagi Ike nih, Raja Iblis agak kurang puas gitu. Ngelihat performa Ike yang terus-terusan menang di berbagai pertempuran, dia nggak terima kalau Ike cuma jadi wakil kapten. Raja Iblis akhirnya bikin Legiun ke-8 dan mutusin Ike buat jadi kaptennya. Wah kekok. Gimana coy cerita hari ini? Cukup memuaskan ya Mujan? Raja Iblis tuh begini Mujan, milih anak buah pinter, bikin strateginya pinter, ngurus bawahannya juga pinter, kebal matahari. Bukan 1000 tahun nyari bunga doang. Ya bodo amat sama Mujan, yang penting anime kali ini lumayan seru lah ya. Karena gue jadi penasaran nih sama kelanjutan Ike buat nerusin tujuannya dimana manusia sama iblis bisa hidup bareng. Dan gue masih penasaran juga sama Romberg dan Raja Iblis. Mereka ini siapa sebenarnya? Jadi segitu dulu deh ya cerita hari ini. Jangan lupa tulis di komen menurut kalian gimana nih. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.